Nah, juragan itu kalau ngetes mic itu kelihatan. Beda. Tes 1 juta. 1 juta. Itu berarti kaya. Tes 1, 2, ini agak miskin ya. Nah, alhamdulillah tamu kita udah pulang tadi ya. Sudah pulang. Ceritanya pulang, jadi ceritanya Mas Felix itu nggak ada. Nggak ada. Anggap dia nggak ada. Anggap nggak ada. Ya, jadi sudah pulang. Sudah pulang. Sudah mantap kepribadiannya kita ya. Jos. Kembali Gandos. pada Quran. Sesuatu lah pokoknya. Sehingga apa ya, cara pandang kita terhadap seseorang yang sukses sekarang berbeda. Berbeda. Kalau biasanya mohon maaf, cara pandang sukses sekarang itu kan biasanya fisik misalnya ya. Mohon maaf, yang sering dandan, yang dianggap sukses itu fisiknya itu biasanya sering dandan bapak atau ibu? Bapak. Mesti bapak. Mesti. Nah, apalagi Ibu. ya. Iya. Mesti itu. Kenapa? Karena bapak dan ibu itu perbedaannya cuma 2 suku kata. Apa tuh? Bapak itu ibu itu di. Maksudnya? Nah, bapak suka melihat, ibu suka dilihat. Mantap. Ya kan? Makanya hobinya Dandan. Ya dandan. kan? Bapak suka merayu, ibu suka dirayu. Ya kan? Bapak suka men-sweet-sweet, ibu suka di-sweet-sweet. Ya. Bapak suka memukul, ibu suka. Ya, itu. Lihat aja kalau misalnya mau kondangan, bapak-bapaknya langsung atau mungkin kuliah lah. Ini kan kebanyakan jumblowati ya. Kebanyakan. Jadi kalau mau kuliah itu biasanya kalau yang cowok mandi biur langsung berangkat. Kalau yang cewek beda. Pakai baju dulu. Nah, pakai baju dulu, iyalah. Kalau yang cewek biur ke kamar. Di situ ada cermin besar banget. Mulai dikeluarkan bedaknya. Maskara jelentir gitu ya. Blush on dan sebagainya. Nanti kalau di garasi, kalau yang cowok, yang putra itu biasanya manasin motor. Kalau yang cewek beda. Di situ ada spion, ngaca lagi. Nah, itu cewek. Tek set di perempatan. Itu kalau cowok biasanya ngitung detikan gitu loh. Ngitung angka itu loh, tik 5, 4, 3, 2, siap gitu loh. Tapi kalau yang cewek beda. Yang cewek gimana tuh? Berhenti set, sampingnya mobil EPV. Ngaca lagi gitu ya. Iya. Sampai di kampus. Yang senyum-senyum itu pengalaman. Sampai di kampus itu biasanya nggak langsung masuk ruang kuliah. Tapi Ngapain dulu? Ke toilet dulu. Toilet. Buka tasnya, dempul, amplas, gergaji, pasah itu keluar semuanya. Iya. Pantesan toilet kampus banyak yang pecah. Ah iya. Gitu. Nah, maka tadi kalau disampaikan siapa Ustadz Fatih Karim dan Ustadz Falik bahwa sukses kita itu kan ketakwaan kita gitu ya. Kalau Bukan orang fisik. Kalau orang ngukur sukses dari fisik, Bahaya. kejadiannya gimana tuh? Gan? Kalau misalnya seorang muslimah itu diukur dari fisiknya siap-siap kayak bola. Bola. Bulat atau gimana tuh? Bola itu kalau Anda usianya 20 tahun itu seperti bola sepak. Bola sepak. Ada yang 20 tahun? Nah, Masih. diperebutkan 22 orang. 22 orang, banyak Kalau yang Anda memperebutkan. umurnya 27 tahun, itu seperti bola voli. Sampai 30 tahun itu? Itu sampai 30 tahun, itu seperti bola voli, diperebutkan 12 orang. Lumayan Bu, masih ada yang memperebutkan. Kalau sudah 12 mulai orang. 35 atau 40, itu seperti bola tenis. Diperebutkan paling pol 4 orang. Masih lumayan. Kalau sudah 50 tahun, kejadiannya gimana? itu kayak bola golf. Gimana tuh bola golf? Dipukul hilang gak ada yang nyari. Gak ada yang nyari. Gak ada yang nyari. Gak ada yang nyari. Itu kalau fisik gitu loh. Iya kan? Itu kalau fisik. Kalau fisik betul. Makanya Allah itu tidak melihat fisik kita. Ya kan? Walaupun ikhlas saja Bu ya. Biasanya yang sering pakai pemutih itu cowok apa cewek? Bapak-bapak. Pastinya. Apalagi ibu-ibu ya. Ya itu Gan, sering. kata orang, Nah. pigmen kulit manusia itu cuma ada 2. Apa? Yang satu putih terang, Heeh. yang satu putih gelap. Oh, maksudnya? Juragan kayak gimana? Iya, ya nggak apa-apa lah. Insya Allah ini yang hadir di sini di rumah kita ini kan rumah besar kita, apa? Rumah Quran. Ini yang hadir sekitar ya mungkin 70.000. Kurang lebih. Iya, kan ada yang nggak kelihatan. Biasanya kalau manusia kan 2 3 yang. kali lipat kan? Iya. 70 kali lipat bulan Iya. Ramadan. Iya. Oh berarti berapa itu? Wah banyak sekali. Luar biasa. Biasanya kalau manusia kan didampingi 2 ya, setan dan malaikat. Iya. Yang kanan malaikat, yang kiri setan. Ya, sekarang coba tengok yang kiri. Ya. Ya.
Oh, insya Allah ini malaikat semuanya. Malaikat ya? semua. Iya. Sedang dibelenggu. Nah, iya. Ramadan kan? Iya Ramadan. Ini sedang dibelenggu, tapi kok ada yang lepas satu gitu ya. Baik, kita akan kedatangan tamu lagi. Kedatangan ya, dibersihkan lah. guru dari para guru-guru. Dibersihkan. Ya, Ini bekas duduk ini. ya. Kita akan kedatangan seorang ustadz. Kalau tadi kita melihat keajaiban Al-Quran yang fokus ke perubahan diri. Ya, keajaibannya, inspirasinya sebagai sebuah contoh adalah Ustadz Felix Xiao. Saya Ya. pilih yang ini kan. Apa? Bukan bekas yang paling Oh, ujung. oh, pilih yang itu ya? Pilih yang ini. Kenapa? Yang paling ujung bahaya. Oh, paling ujung yang ini loh. Gitu ya? Iya. Ya. Kayaknya menghayati banget. Titanus saja kalah itu nanti ya. Kalah. Iya. Itu yang suka ngelem Ibon aja kalah. Oh iya. Baik, kita akan panggil Ustadz kita yang kedua, ya, Ustadz K. Haji Hafiz Abdurrahman. Wah. Tamu kok dipanggil ya? Harusnya kan ketuk pintu gitu ya. Ya, enggak Ustadz. Kalau ini gurunya para guru. Kan dari cara memakai peci aja beda. Beda. Nah, ya kan? Ada artinya loh. Kalau peci gini tuh, itu orang kaya. Orang kaya. Nah, kalau gini, itu biasanya banyakan utang. Gitu ya. Kalau gini, tukang sate. Ya. Kalau gini, adu jago. Gitu. Jadi punya makna. Namanya pakai peci itu punya makna. Ada maknanya. Ada kan? maknanya. Ada. Kayak orang ini, wanita Jawa yang masih hidup di keraton itu katanya masa depannya cerah. Simbolnya konde di belakang, cerah pandangannya. Kalau kondenya di depan surem gitu ya. Kira-kira. Baik ini Ustaz. Aduh grogi ya. Malu. Iya, ini kan orang Jawa, orang apa ya, kayak prajurit gitu ya. Ustaz monggo disapa dulu, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup. Cukup ya? Oh kita pulang ya? Ini. Baik Ustaz, terima kasih atas kehadiran Ustaz di sela-sela kesibukan yang luar biasa. Dan untuk enggak, saya dengan Ustaz itu tampilnya tahu nggak berapa kali? Sekali ini. Sekali ini. Ya. Dan luar biasa ya di gedung yang begitu mewah. Saya kira tadi ini masjid. Ternyata itu teras masjid. Wah, Kalau di tempat juragan gimana? ini enggak ada. Baik Ustaz. Tadi kita ketemu dengan Ustadz Felix membicarakan bagaimana Quran menginspirasi individu-individu yang insya Allah kita semuanya moga-moga semakin bertakwa. Amin. Amin. Tetapi terkadang gini Ustadz, ada yang mengatakan bahwa di saat orang pengen kembali ke Quran secara kafah, secara penuh, termasuk mengatur banyak hal, itu mengatakan itu namanya malah kemunduran. Jadi ada yang mengatakan kalau menerapkan Quran dalam ranah negara segala macam itu malah kemunduran. Gimana Ustaz kalau Ustaz? Kayak kembali ke zaman kuno katanya. Enggak, Ustaz? Ya. Pertama yang perlu kita pahami bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk sepanjang masa. Seperti disebutkan di dalam Al-Quran, Syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah Allah juga memberikan penjelasan kepada kita bahwa Al-Qur'an itu dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Qur'an itu sudah terbukti diterapkan oleh Rasulullah SAW sebagai hukum positif negara. Ya. Dan Rasulullah SAW dalam masa tidak kurang atau tidak lebih dari 10 tahun di Madinah itu berhasil membangun peradaban yang luar biasa, ya. Berhasil membangun peradaban yang luar biasa hanya dalam waktu yang singkat. Nah, kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, dilanjutkan oleh para sahabat. Setelah generasi Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan dengan para khalifah-khalifah setelahnya. Sampai kemudian akhirnya
betul-betul hukum Al-Quran itu ditinggalkan, tepatnya tanggal 3 Maret 1924. Ditinggalkan. Ya, ketika orang-orang non-muslim itu melakukan konspirasi untuk menghancurkan institusi yang melindungi penerapan hukum Al-Quran tadi. Jadi kalau kita lihat dalam rentangan waktu yang begitu panjang, bagaimana Islam itu diterapkan, kemudian bagaimana Islam membangun sebuah peradaban, dan kemudian kita bandingkan peradaban Islam di masa lalu yang begitu luar biasa indahnya ya. Itu kalau kemudian sekarang ada orang yang mengatakan bahwa dengan kembali kepada Al-Quran itu berarti mundur zaman onta, maka sesungguhnya orang ini kalau kita katakan dia melek tapi sebenarnya buta mata hatinya, karena dia tidak bisa membandingkan mana yang emas, mana yang bukan emas, ya, mana mutiara dan mana yang bukan. Gitu. Kayak ini emas, ini akan. Saya dari Sunda katanya. Ya, saya teruskan sedikit. Tadi mungkin Ustadz Felix sudah cerita ya tentang kebahagiaan atau mungkin yang lain ya. Kadang-kadang orang itu silau dengan peradaban yang dihasilkan oleh Barat, ya kan? Orang melihat Barat itu maju. Ketika generasi umat Islam ini sekolah di Barat, melihat peradaban di Barat, mereka silau. Kemudian mereka melihat apa yang ada di negeri mereka, yang notabene mayoritas adalah Muslim. Kemudian mereka katakan, loh ternyata umat Islam ini tertinggal dari orang Barat. Kemudian mereka membuat kesimpulan, apa ini karena Islam, umat Islam ini tertinggal gitu. Padahal kenyataannya bukan, ya kan? Umat Islam itu justru mereka itu menjadi mundur seperti sekarang itu karena mereka jauh dari tuntunan Islam, jauh dari tuntunan Al-Quran. Gitu. Nah, orang Barat itu maju secara fisik, secara materi, tetapi sesungguhnya mereka menderita batin mereka. Di Jepang itu katanya tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi, tetapi angka bunuh diri juga besar sekali. Di Singapura, saya karena pernah di sana, bagaimana mereka yang stres itu tidak segan-segan juga bunuh diri. Padahal bunuh diri itu merupakan dosa besar, ya, dan dikecam betul di dalam Islam. Nah, oleh karena itu kalau kita membayangkan bagaimana peradaban Islam dengan peradaban materialis, kapitalis ini dibandingkan sangat jauh lah. Jadi nggak level. Gitu. Kalau ini saja, jadi ada yang mengatakan ya Islam itu ya tingginya ya di spiritualnya, di apa ya ibadah-ibadah individunya. Gitu. Ada nggak contoh mungkin bukti kegebilangan ya di zaman Rasulullah atau mungkin berikutnya tentang ilmu pengetahuan gitu yang sedemikian rupa gitu. Yang perlu kita pahami bahwa Islam itu ayat yang pertama saja memerintahkan kita untuk membaca. Ya, ketika Rasulullah SAW mendapatkan perintah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Jadi perintah yang pertama adalah perintah membaca. Padahal Rasulullah itu tidak bisa membaca. Ya, tapi perintahnya disuruh membaca. Itu kan aneh sebenarnya. Di dalam kaidah usul fikih, ya, apa ini usul fikih ini? Ya usul fikih. Jadi usul fikih itu ilmu ya, ilmu yang digunakan untuk menggali pemikiran atau pandangan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, di dalam satu kaidah itu disebutkan khitabun lin nabi, khitabun li ummati. Seruan yang ditujukan kepada Nabi itu adalah seruan yang berlaku untuk umat Nabi. Jadi Rasulullah tidak bisa membaca, disuruh oleh Allah untuk membaca. Perintah ini sebenarnya bukan secara harfiah ditujukan langsung kepada Nabi, tetapi perintah ini juga ditujukan kepada umatnya supaya umatnya ini melek, gitu. Oleh karena itu, kalau kita melihat ayat yang pertama memerintahkan untuk membaca, maka ayat ini sebenarnya mengajarkan kepada umat Islam agar mereka bisa melihat dunia, karena kata orang dengan membaca maka kita akan bisa melihat jendela dunia, ya kan? Nah, jadi ayat yang pertama memerintahkan kita membaca. Sebelum sampai ke situ, ayat ini turun 14 abad sebelum Profesor Dr. Maurice, ya,
seorang ahli kandungan dari Perancis, dia menemukan satu teori tentang apa yang disebut dengan proses nidasi. Ya. Nah, Dr. Morris itu melakukan riset. Saya tidak tahu, yang jelas memang orang-orang Eropa itu mereka gemar, termasuk diantaranya melakukan perbandingan kitab suci ya. Nah, ketika dia menemukan apa yang ada di dalam proses kelahiran manusia, jadi di mana dalam proses kelahiran tadi itu kan, jadi ketika ada sel telur dengan sperma itu bertemu, kemudian menjadi mudghah itu segumpal daging, ya. Nah, segumpal daging ini tidak serta-merta dia kemudian menjadi janin. Untuk menjadi janin, maka dia ada proses yang disebut dengan proses nidasi. Nah, proses nidasi itu dijawab oleh Dr. Morris itu dengan ketika dia menemukan di dalam Al-Quran yang disebutkan dalam surat Al-Alaq tadi itu, ya, alladzi khalaqal insana min 'alaq. Kenapa Allah menyebutkan di dalam surat Al-Alaq ini dengan menggunakan alaq? Alaq itu artinya menggantung. Kalau dalam ilmu biologi tadi itu proses nidasi itu di mana segumpal darah itu menempel pada dinding rahim. Sehingga dari situlah kemudian terbentuklah ya proses berikutnya. Ini diteliti secara saintifik dan itu kemudian menemukan jawaban, ya. Padahal ayat ini sebenarnya turun 14 abad sebelumnya. Jadi sebenarnya Al-Quran itu kalau kemudian kita baca dengan menggunakan kacamata sains itu luar biasa, ya. Nah, tetapi tentu Al-Quran itu hanya memberikan petunjuk kepada mereka-mereka yang mau berpikir, ya, mau berpikir, mau merenungkan. Makanya Al-Quran itu kan mengatakan, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Jadi apakah mereka itu tidak melakukan tadabbur terhadap Al-Quran? Ataukah hati mereka itu yang digembok sehingga mereka tidak bisa menelaah dan kemudian mendapatkan petunjuk dari Al-Quran? Jadi kuncinya kenapa kemudian Al-Quran itu tidak bisa memberikan petunjuk? Karena sebenarnya orang itu nggak mau mikir. Nah, kalau orang itu mau mikir, insya Allah dia akan dapat. Jadi gitu ya, inspirasi Al-Quran banyak sekali didapatkan. Nah, kalau kemudian tadi pertanyaannya bagaimana kemajuan di masa Islam ya dengan Al-Quran ini? Karena Al-Quran itu mengajarkan orang untuk berpikir, ya. Maka ketika umat Islam itu berinteraksi dengan peradaban lain, itu mereka dengan mudah sekali. Mereka itu menyerap ide-ide kreatif dari peradaban itu, tidak kemudian ide tadi itu mewarnai mereka, tapi kemudian mereka berhasil manfaatkan untuk membangun kekuatan negara dan peradaban mereka. Itulah kehebatan Islam. Jadi pengetahuan dikembangkan tetapi arahnya menuju ketakwaan gitu. Iya. Makanya dulu saya pernah membaca itu ada namanya kalau nggak salah Al-Farabi. Nah, sekarang wah ada door prize nggak ini? Ada door prize. Ada, mana? Ucapan selamat. Ucapan selamat gitu ya. Ibu nyun ngapunten Bapak sekalian, mohon maaf. Anak kita kenal nggak dengan SpongeBob? Kenal. Anak kita kenal dengan Spiderman? Kenal. Bapaknya aja kenal ya toh? Kenal dengan Batman? Kenal ya. Kenal dengan Superman? Kenal. Tapi coba kenal dengan Abu Darda? Nah, ya kan, nggak kenal kan? Abu Gosok kenal ya kan? Abu Darda kenal. Nah, itu ada seorang ilmuwan namanya kalau nggak salah Al-Farabi. Itu yang menemukan tangga nada. Do re mi fa sol la si do. Ada do re mi fa sol la si do itu dia. Ya kan? Kalau nggak salah apa Ustaz? Durul Mufasolat atau apa gitu ya. Itu seorang ulama tapi juga nah itu. Atau mungkin juga dokter. Siapa itu? Ibnu Sina. Nah, Ibnu Rus juga itu dokter tapi juga ulama. Kalau sekarang Yun Ngapun Ustaz biasanya itu Pak dokter kultum ya. Waduh. Mohon maaf, saya ini dokter, bukan ustadz. Nah, biasanya. Nah, kita tadi sudah mendengar penjelasan tentang keagungan Islam. Justru dengan Islam itu ilmu pengetahuan maju sekali. Dengan menggali Al-Quran. Dengan menggali Al-Quran. Begitu, nah, ini kan? ada satu pengusaha. Ada satu itu pengusaha yang mulai mendekati, menikmati indahnya Quran. Bisnis Juga, Quran. iya. Kita akan panggil biasa. namanya siapa? Ayam bakar. Mono. Oh, namanya bakar. Namanya ayam bakar Mas Mono. Wah. Mari, Zat. Wah.
Monggo Ustaz. Insya Allah ini ini aja. Ya. Oh, ini yang terakhir Ustaz, bukan yang tadi Ustaz. Tenang saja Ustaz, tenang saja. Ini yang wah, Tadi yang paling menghayati ini. paling menghayati, Paling gitu ya. menghayati. Kayaknya itu membayangkan es krim gitu. Gitu ya. Baik. Ini namanya panggilannya akrabnya Mas Mono ya. Atau apa itu? Saya sering dipanggil Afgan. Afghanistan kali. Tadi saya turun dari mobil diteriakin, Afgan, Afgan Wah, gitu. terus? Begitu saya dengerin Afgan Maghrib. Iki saingan iki. Saingan ya. Saingan iki. Awas ya. Tetapi bicara azan maghrib, ini nggak adil ya. Yang namanya mungkin Essen Nielsen pernah teliti ya bahwa rating tertinggi Ramadan, tahu nggak? Azan maghrib. Itu rating tertinggi, tapi nggak adilnya yang nonton cuma nunggu intronya saja. Ada yang pernah nonton sambil gini, hayya shalah gitu ya, mesti dok bebah gitu ya, langsung berbuka ya. Mesti gitu. Disapa dulu. Nah, monggo Ya. disapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada hari ini, siang hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim. Dan barang siapa yang tadi sudah meniatkan untuk menuntut ilmu, mudah-mudahan dimudahkan jalan menuju ke surga. Amin, ya Allah. Dan tentunya bukan sekedar bisa bertemu di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan amal dan ibadah kita bisa bertambah pastinya. Amin. Karena saya punya sahabat, 3 bulan yang lalu sebelum bulan suci Ramadan, beliau sudah meninggal. 2 bulan yang lalu juga Pak D saya sendiri. Dan 3 hari sebelum bulan suci Ramadan ini sahabat dekat saya yang membantu mendesain, membelikan laptop di komputer saya meninggal. Jadi ya bersyukurlah pada hari ini kita bisa bersilaturahim dan masih dipertemukan lagi di bulan suci, bulan yang penuh ampunan. Subhanallah. Wah, ya ini tadi kita bicara masalah Ustadz Abdurrahman menyampaikan ketika Islam diterapkan di tengah masyarakat, kemajuan segala macam bidang lah itu akan dirasakan masyarakat. Kalau yang mengatakan apa tadi? Kalau Islam dipakai kok mundur itu Balik ke zaman onta. dia buta hatinya. Mungkin bisa melihat tapi buta hatinya, ya. Nggak bisa membedakan emas dan batu, ya, gitu ya. Nah baik. Nah tentang dunia usaha nih Ustaz, jenengan terkenal dengan ayam bakar Mas Mono, gitu ya. Itu kemudian terkenal sekarang dengan apa konsep spiritual company. Ini maksudnya apa Ustaz? Terkait dengan Islam dan Al-Quran tadi. Ya tadi Ustadz Felix sudah menyampaikan bahwa kita bisa berdakwah, bahwa dakwah bukan bagian dari profesi ya. Bahkan siapapun bisa berdakwah, termasuk dengan seorang pengusaha sekalipun. Ya artis juga, kembaran saya, Tengku Wisnu juga Oh, sudah mulai itu dakwah. kembaran ya. Ya. Itu bagi Tapi pinang karena di belah sekarang kapak hancur gitu ya. Sudah banyak yang ngaku-ngaku kembaran, saya nggak mau kembaran lagi. Ya, seorang pengusaha pun juga bisa menjadi seorang pendakwah. Saya menerapkan program spiritual company di perusahaan saya, di Ayam Bakar Mas Mono ini, yaitu contoh kecilnya adalah absen di manajemen Ayam Bakar Mas Mono adalah sholat duha. Sholat duha. Terus kita juga ada pengajian rutin, Ya. terus ada malam Jumat juga, hari Sabtu juga. Terus kita juga sholat Jumat kita tutup untuk memberikan kesempatan karyawan kami. Ya. Terus kita juga kemarin buka puasa kita juga ada program buka bersama bareng dengan karyawan. Terus setiap Idul Adha kami juga sering mengorbankan karyawan saya. Oh ya. Idul Adha Mengorbankan karyawan. ini sudah rada Ada gemuk. yang salah dengan wajah saya. Apes bener jadi karyawan. Walaupun ayam bakar, tapi korbannya bukan ayam ya, bukan ya, tetap. Ya. Ya, jadi memberikan hewan kurban Hewan kepada kurban. karyawan saya. Terus kita juga ada program umroh bersama karyawan. Umroh, Nah, wah, kemarin juga sebelum Ramadan kita juga memberangkatkan karyawan kami. Masih menerima karyawan kan? Boleh nggak saya jadi direkturnya gitu? Komisaris Oh kayaknya. komisaris ya. Seperti itu, jadi yang kami lakukan dan ini juga menginspirasi saya menyebarkan virus entrepreneur, spirit wirausaha dengan spiritual company ini. Dan alhamdulillah banyak sekali termasuk Senin dan Kamis kami juga memberikan paket
berbuka bagi yang melaksanakan puasa Senin Kamis dan itu gratis. Iya. Dan kemarin tanggal 27 April kami mengajak teman-teman di teman-teman pengusaha juga, siapapun juga bisa. Hari Senin besok kita ke kiosnya Mas Mono. Senin, Gratis, Senin Kamis. Senin Kemis. Bukan puasa Senin Kamis, Iya, itu puasa Pak. Ramadan kalau Ini Senin. namanya biasanya. para pencari takjil. Pemburu takjil. Para pencari takjil ya. Tanggal 27 April kemarin, ini udah tahun keempat atau kelima, sorry. Kita mengajak sedekah nasional, jadi kita sedekahkan seluruh omset kita, Wah. seperti itu. Saya melakukan salah satu bisnis yang mungkin saya terlalu tergiur dengan keuntungannya. Jadi orang berpuasa itu dilatih oleh Allah. Coba kita bayangkan, orang yang berpuasa itu kan imsak anil muftirat, ya kan? Jadi dia menahan diri dari perkara apa saja membatalkan. Nggak ada yang melihat, ya, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya sebenarnya orang yang berpuasa itu ketika dia menahan diri dari makan, dari minum dan sebagainya, itu semata-mata untuk Allah. Iya.